Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan presentasi uji komprehensi PPG tahap 3 2023. Uji komprehensi tentunya ada biodata ya, pendidikannya adalah pendidikan matematika, PPG dalam jabatan, universitasnya Sarjana Wiyata Taman Siswa tahun 2023. Kemudian identitas yang ditulis saya seperti ini. Jurusannya pendidikan matematika, kelompoknya kelompok 001, satuan pendidikannya SMA 2 Muncang. Adapun ujian komprehensif ini dilakukan pada hari dan tanggal itu Sabtu 2 Desember 2023 pukul 13 sampai 13.50. Dosen penguji satunya adalah Dr. Hajah ST hari ini MSc. Kedua adalah dosen penguji kedua Nelly Rosida MPD. Identifikasi masalah. Yang pertama, permasalahan yang saya angkat adalah pedagogik dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi adalah motivasi belajar siswa rendah ini. Kemudian yang kedua, ada 5 kalau tidak salah ya. Nah, yang kedua adalah membangun relasi dan hubungan atau hubungan dengan siswa dan orang tua. Masalah yang diidentifikasinya adalah hubungan antara guru dengan orang tua terkait pembelajaran. Ketiga adalah pemahaman atau penguatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik, materi, dan siswa. Masalah yang diidentifikasinya adalah penguasaan guru mengenai model-model pembelajaran. Yang keempat, materi terkait literasi, numerasi, advansi, dan material, miskonsepsi, dan hot. Masalah yang diidentifikasinya adalah pembelajaran di kelas belum berbasis hot. Kemudian yang kelima, yang terakhir, masalah yang saya angkat hasil dari refleksi diri dan menelaah hasil-hasil tugas peserta didik dan wawancara dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Oke, yang kelima, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Masalah yang diidentifikasinya yang menurut saya ini yang perlu diidentifikasi adalah guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah eksplorasi penyebab masalah. Ada hasil kajian literatur dan wawancara, yaitu yang pertama penyebab motivasi belajar siswa rendah. Tadi masalah yang saya angkat adalah pertama faktor internal, siswa meliputi efikasi, diri, dan minat. Kemudian yang kedua, kurangnya variasi yang digunakan dalam model pembelajaran, kurangnya perhatian orang tua di rumah, kurang lengkapnya sarana prasarana di sekolah. Kemudian yang kedua, permasalahannya itu penyebab siswa belum memiliki literasi yang baik adalah pertama minat baca yang rendah, lingkungan sekolah yang kurang mendukung, peran perpustakaan kurang maksimal, keterbatasan buku atau bahan-bahan bacaan, sarana membaca yang minim seperti pojok baca, pengaruh bermain game yang berlebihan. Ketiga, penyebab hubungan antara guru dengan orang tua terkait pembelajaran kurang adalah pertama kurangnya waktu orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah karena padatnya waktu. Orang tua menganggap bahwa guru lebih pintar dalam mendidik anak. Kemudian selanjutnya kurang komunikasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran, dan kontrol tugas atau proyek siswa tidak melibatkan orang tua. Kemudian penyebab yang keempat, penyebab penguasaan guru mengenai model pembelajaran masih terbatas adalah keterbatasan waktu guru terbatas untuk lebih mempelajari model-model pembelajaran. Ini berkaitan dengan waktu, keterbatasan waktu guru ini ya. Kemudian yang kedua, guru kurang memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan model pembelajaran seperti pembelajaran inovatif. Kemudian guru jarang mengikuti diklat, guru malas berinovasi pada materi, cenderung lebih senang menggunakan metode ceramah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hasil kajian yang saya angkat yaitu penyebab guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah pertama, guru tidak memiliki motivasi untuk mempelajari teknologi. Kedua, guru malas menerapkan hal yang baru berkaitan dengan teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, guru kurang wawasan untuk mengimplementasikan teknologi pembelajaran. Keempat, sarana kurang lengkap. Kemudian yang kelima adalah faktor usia sehingga tidak ada motivasi untuk teknologi. Berkaitan dengan guru. Yang selanjutnya adalah penentuan penyebab masalah. Ini juga hasil eksplorasi penyebab masalah dan akar penyebab masalahnya.
Apa saja? Yang pertama, motivasi belajar siswa rendah. Hasil eksplorasinya yaitu pertama, faktor internal efikasi dari minat dan dari siswa itu sendiri. Kurangnya variasi digunakan dalam model pembelajaran, kurangnya perhatian orang tua di rumah, kurang lengkapnya sarana prasarana di sekolah. Adapun akar penyebab masalahnya adalah guru kurang menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta kurangnya media tentunya gitu. Selanjutnya, siswa belum memiliki literasi yang baik. Hasil eksplorasinya apa saja? Yang pertama, minat baca yang rendah. 2, lingkungan sekolah yang kurang mendukung. 3, peran perpustakaan kurang maksimal. 4, keterbatasan buku atau bahan bacaan. 5, sarana membaca yang minim seperti pojok baca. 6, pengaruh bermain game yang berlebihan. Adapun akar penyebab masalahnya adalah pertama, orang tua dan guru kurang mendorong siswa untuk rajin membaca. Kemudian yang kedua, guru kurang menggunakan media yang menarik. Selanjutnya, hubungan antara guru dan orang tua terkait pembelajaran. Hasil eksplorasinya adalah pertama, kurangnya waktu orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah karena padatnya waktu mereka. Kemudian yang kedua, orang tua menganggap bahwa guru lebih pintar dalam mendidik anak. Ketiga, kurang komunikasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran. Dan yang keempat, kontrol tugas atau proyek siswa tidak melibatkan orang tua. Ini hasil eksplornya. Kemudian akar penyebab masalahnya pertama, kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua. Dan yang kedua, orang tua menyerahkan sepenuhnya pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya, penguasaan guru mengenai model pembelajaran masih terbatas. Ada apa sih? Hasil eksplorasinya di hasil kajian literatur dan hasil artikel-artikel hasil penelitian, yaitu pertama, keterbatasan waktu. Guru terbatas untuk lebih mempelajari model pembelajaran. Guru kurang memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan model pembelajaran seperti pembelajaran inovatif. Guru jarang mengikuti diklat. Guru malas berinovasi pada materi, cenderung lebih senang menggunakan metode ceramah. Ajarkan tidak berpusat kepada peserta didik. Adapun akar penyebab masalahnya adalah guru kurang memahami model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Hasil eksplornya adalah pertama, guru tidak memiliki motivasi untuk mempelajari teknologi. Kedua, guru malas menerapkan hal baru berkaitan dengan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang wawasan implementasi teknologi pembelajaran. Yang keempat adalah sarana kurang lengkap. Dan yang kelima, faktor usia guru sehingga tidak ada motivasi untuk menggunakan teknologi. Adapun akar penyebab masalahnya adalah guru kurang mencoba menggunakan berbagai teknologi. Selanjutnya adalah eksplorasi alternatif solusi. Dari 5 permasalahan tadi yang saya angkat, hasil refleksi diri, evaluasi diri saya sendiri, kemudian wawancara dengan rekan sejawat, baik itu guru, kepala sekolah, para pakar, bahkan dengan orang tua, dan dieksplor melalui wawancara dan kajian literatur, baik dari artikel atau hasil penelitian. Ada 2 yang saya anggap ini urgent yang harus saya kembangkan di sekolah saya. Masalah terpilih ada 2. Pertama, motivasi belajar siswa rendah. Yang kedua, penguasaan guru dalam model pembelajaran masih terbatas sehingga minat belajar matematika sangat rendah. 2 permasalahan ini akar penyebab masalahnya. Yang pertama, untuk motivasi belajar siswa rendah, penyebab masalahnya adalah guru kurang menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta kurangnya media. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dilakukan tidak berpusat pada siswa, monoton nih. Nah, ini tidak berpusat pada siswa. Adapun dari penguasaan guru tentang model-model pembelajaran, akar penyebab masalahnya adalah guru belum optimal memanfaatkan model pembelajaran. Nah, dari 2 tadi saya ambil 1 permasalahan yang ini, yaitu eksplorasi penentuan solusinya. Masalah terpilihnya ada 1, penguasaan guru mengenai model-model pembelajaran masih terbatas sehingga minat belajar matematika sangat rendah. Nah, karena ini berkaitan dengan guru dan kemudian gurunya ini mengenai model-model pembelajaran sehingga minat baca ini rendah ini, maka saya akan coba dalam kerja lapangan atau nanti pas praktek pembelajaran akan menggunakan sistem model pembelajaran program based learning atau PBL. Ini insya Allah akan berpusat kepada peserta didik. Nah, sebenarnya ini bisa juga menggunakan PJBL ataupun model pembelajaran yang lain banyak ya. Tapi tidak semua
model pembelajaran ini bisa diterapkan dalam mata pelajaran matematika tingkat SMA ataupun tingkat-tingkat yang lain. PBL juga sama sebenarnya, tidak sebuah materi yang bisa diterapkan dengan model pembelajaran PBL. Tapi kali ini saya akan coba untuk model PBL. Model PBL ini, menurut kajian literatur, model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika di sekolah. Pembelajaran ini menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat belajar secara kritis dalam pemecahan masalah. Ini diangkat oleh Sylvie F. Witarsa R. dan Ananda pada tahun 2020 hasil penelitian mereka. Oke, selanjutnya penentuan solusi. Model pembelajaran yang saya ambil tadi adalah problem based learning, pendekatannya saintifik. Insya Allah ini karena akan berfokus kepada peserta didik, maka saya gunakan saintifik. Metodenya adalah diskusi kelompok dan presentasi, sehingga metode ceramahnya akan berkurang, hanya sedikit saja mengemas materi atau sebagai pendidik. Jadi lebih terpusat kepada peserta didik karena diskusi kelompok dan presentasi. Adapun rencana aksi dan rencana evaluasi. Rencana aksinya ya tentu saja kita tuangkan dalam rencana pembelajaran ya. Kemudian di dalamnya itu saya menggunakan medianya PPT dan PowerPoint. Alat dan bahannya adalah lektor, proyektor, papan tulis, spidol dan karton. Sumber belajarnya buku teks dan modul. Nanti saya akan berikan LKPD dan nanti di akhir video ini saya akan tampilkan LKPD-nya. Kemudian diberikan juga instrumen penilaian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan, baik itu dari pembelajaran ataupun hasil model ini. Oke, dari tadi karena ini berkaitan dengan aksi, maka saya akan membuat perangkat pembelajaran. Pertama saya harus tentukan dulu dari tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini akan saya berikan ya hasil daripada penelaahan dari CP yang saya angkat tentang bilangan di kelas 10 kurikulum merdeka, yaitu berkaitan dengan materi barisan dan deret, yaitu sudah mengacu ABC. Apa itu ABC? Ya ada audiensnya ya dan yang lainnya. Ada peserta didik nih. Peserta didik dapat menjelaskan barisan dan deret aritmetika dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah termasuk masalah bunga tunggal. Ini ada behavior ya, ada peserta didik, ada orangnya, kemudian ada menjelaskannya sesuai dengan taksonomi Bloom. Kemudian ada materinya, ada batasan materinya, barisan dan deret, aritmetika ya. Kemudian ada tujuannya, menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Nah ini degree-nya ya, maka ini sudah sesuai dengan ABC. Cara membuat tujuan pembelajaran. Ya oke, tadi modelnya ada problem based learning. Kemudian metodenya adalah diskusi dan presentasi. Medianya adalah PPT dan PowerPoint. Nah, tahapan pembelajarannya, adapun tahapan pembelajaran yaitu berkelompok. Saya ulangi. Untuk tahapan pembelajaran berkelompok, kemudian diskusi ya, berdiskusi, anak-anak berdiskusi, kemudian nanti akan presentasi, lalu terakhir adalah kesimpulan dan refleksi. Oke, selanjutnya adalah informasi yang lain yang akan saya sampaikan, materi yang mendukung HOTS. Materi apa sih yang kira-kira nanti akan saya sampaikan ke anak yang mendukung materi HOTS? Ingat, bukan soal materi HOTS. Nah, ini materi HOTS-nya yang akan saya sampaikan ke anak untuk dipecahkan, dipahami, karena sudah sesuai nih, akan berkesinambungan dengan problem based learning tadi ya, menelaah. Oke, berpusat didik. Perhatikan tumpukan jeruk. Kemudian di sini ada konsep barisan aritmetika. Nah, dua gambar ini adalah dua hal yang harus dipecahkan. Ya, tidak ada instruksi yang seperti apa, gimana gitu ya. Hanya ada tumpukan jeruk, kemudian ada konsep barisan aritmetika. Sehingga yang diharapkan dari peserta didik ini dengan menggunakan konsep aritmetika nih, tumpukan jeruk ini dengan menggunakan konsep aritmetika, timbullah dua pertanyaan. Bagaimana cara menentukan banyak jeruk? Bagaimana nih tumpukan jeruknya? Ada berapa nih tumpukan jeruk? Kemudian yang kedua, apakah banyak jeruk dapat dihitung dengan pola tertentu? Apakah bisa dihitung nih banyak jeruk ini dengan pola tertentu? Ya, tidak seharusnya dihitung semua nih. Yang jelas tujuan dari ini, siswa ini bisa berpikir kritis. Apakah dengan metode ini
dengan konsep barisan aritmetika ini bisa dihitung. Itu tujuan utamanya. Nah, sini ada perintahnya, silahkan diskusikan permasalahan tersebut di kelompok kalian dan jawab juga LKPD yang nanti disediakan oleh guru. Jadi ada ini satu, kemudian di LKPD juga ada pertanyaan yang lain. Nah, untuk literasi numerasi, saya jelaskan sebelum mengulas yang ini. Untuk literasi berarti kan membaca. Artian di sini bukan hanya bisa membaca, tetapi harus bisa menelaah dan memahami maksud dari bacaan tersebut. Itu ya, misalkan ibu pergi ke pasar. Oh, berarti ibunya ini pergi ke pasar, bukan ke hutan misalnya gitu ya. Jadi sudah bisa memahami. Nah, dia membaca juga memahami maksud dari itu. Kemudian numerasi berarti berkaitan dengan angka. Ini permasalahannya, seorang ada dua ya. Ini kita baca berarti literasi. Seorang anak menabung. Oh, ada anak menabung nih, literasi nih. Di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antara bulan tetap pada bulan pertama sebesar Rp 100.000, bulan kedua 120.000, bulan ketiga 140.000 dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah bla bla bla. Nah, ini kan membaca kalimat, berarti kan literasi, harus memahami apa yang diinginkan dari kalimat ini. Nah, numerasinya ada angka-angkanya gitu ya. Begitupun untuk permasalahan yang kedua, tidak akan saya bacakan karena insya Allah pasti teman-teman semua udah pada ngerti. Selanjutnya, nah ini tidak kalah pentingnya tentang pengintegrasian TPACK dalam pembelajaran. Nah, TPACK ini kan berkaitan dengan teknologi, kemudian konten yang harus ada dalam pembelajaran itu adalah model pembelajaran zaman sekarang nih. Ya, oke, tetapi dalam pembelajaran kali ini akan saya terapkan itu pada pembelajaran ini untuk pengintegrasian TPACK baru menggunakan alatnya saja nih, baru menggunakan alatnya saja, ada teknologi tentunya seperti apa saja nih, LCD proyektor dan laptop, baru itu saja, belum ke penggunaan aplikasi seperti GeoGebra karena saya rasa materi ini tidak cocok untuk menggunakan aplikasi seperti itu. Nah, pertama itu, kedua sekolah saya itu jauh dari kata internet yang bagus lah, jadi susah kalau kita coba untuk langsung membuka YouTube dan yang lainnya. Ini maka saya gunakan hanya alatnya saja sebagai pengintegrasian TPACK-nya, yaitu mengandung proyektor dan laptop ini. Nah, apakah pengintegrasian TPACK ini hanya pada alat medianya saja? Nah, tidak, melainkan dari sintak-sintak yang nanti akan saya angkat, yaitu tentang problem ini kan ada singkatnya, ada tahapannya. Nah, di dalamnya itu berkaitan dengan pedagogik. Nah, untuk integrasi TPACK terkait pedagogik siswa itu salah satunya tentu nanti akan ada menyimak, ada menganalisa masalah ya. Kemudian ya mereka akan presentasi, itu bagian daripada TPACK juga sama ya, seperti itu. Nah, mana kontennya? Insya Allah nanti saya sediakan, tampilkan juga medianya. Nah, jelas pasti ketika ada media yang ditampilkan ya pasti itu ada konten atau materi yang akan diketahui oleh peserta didik. Oke, selanjutnya daftar pustaka. Ini semua yang saya lakukan ini hasil dari materinya ya, materinya dari Dr. Anes BK Nurmandiri MPD buku matematika itu untuk kelas SMA dan MA atau MA kelas 10 Jakarta Maret 2022. Sementara kajian literatur dari materinya ya, dari materinya bukan kajian literatur yang lain, tapi di sini saya angkat dari penelitian Mira Semayasari bahan ajar barisan dan nilai aritmetika ya, hanya materinya saja, Tangerang, Banten 2022. Oke, itu mungkin ya, sekian dan terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, saya akan coba tunjukkan tadi LKPD dan medianya. Oke, ini melihat pertama kali mereka sudah wis keren nih. Nah, gitu coba ada tarikannya. Mudah-mudahan ini menarik, mudah-mudahan. Oke, ada lembar kerja, ada judulnya ya, lembar kerja peserta didik LKPD, ini judulnya barisan dan nilai aritmetika. Ada nama kelompoknya, ada identitas sekolah, tanggal yang lainnya, ada CP-nya nih harus disantumkan di sini. Tujuannya juga harus ada, kemudian ada SIM atau petunjuk nih, ada petunjuk atau langkah-langkah pengisian LKPD. Nah, ini pertanyaannya atau masalah satu yang tadi saya sampaikan, yaitu di jeruk itu tumpukan jeruk dengan konsep
barisan dan deret ya, ini harus diselesaikan. Kemudian untuk masalah kedua ini jenis pertanyaan. Masalah ketiga juga sama. Kemudian jangan lupa ada lembar penilaian. Nah, jadi agar namanya ada timbal balik ya. Nah, hasil peserta didik ini kita harus nilai. Nah, saya sajikan seperti ini. Itu LKPD. Kemudian untuk presentasi sebagai media nanti akan ditampilkan di LCD proyektor. Ini materinya ya, saya akan nanti tampilkan juga ya, tidak akan saya sampaikan semuanya, yang jelas ini adalah materinya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga ini hanya menambah wawasan lah istilahnya. Kalau menggurui, saya yakin teman-teman semua lebih pintar dan menguasai. Ini berbagi pengalaman. Ini adalah PPT saya ketika akan menghadapi ujian konferensi. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.